PHK di dua sektor ini memang nature-nya agak berbeda. Kalau PHK yang di sektor padat karya, tekstil itu memang, lebih banyak memang faktor dari, global condition ya, artinya memang demand dari, produk-produk tekstil dan apparel itu menurun karena, adanya resesi global atau potensi resesi global sehingga penurunan demand terhadap produk-produk dari, tekstil dari Indonesia. Yang kedua kalau dari sisi teknologi, perusahaan rintisan yang PHK ini memang sedikit agak berbeda menurut saya, tidak, semata karena resesi global, karena sebenarnya market dari perusahaan rintisan ini adalah ada di domestik. Isunya adalah di perusahaan rintisan ini memang sebagian besar, karena memang, kalau kita lihat jujur kita akui bahwa perusahaan rintisan ini kan sebenarnya belum belum untung ya, secara finansial, tetapi mereka lebih banyak mengandalkan, pembiayaan dari, investor dari luar negeri. Sehingga ketika resesi global seperti ini, potensi resesi dan juga kondisi ketidakpastian, investor-investor ini, artinya dalam tanda kutip, sudah mungkin nggak akan bakar uang besar-besaran lagi di perusahaan rintisan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin, kalau kita melihat banyak sekali perusahaan rintisan seperti Ruang Guru, Genius yang melakukan PHK, ini karena memang, pasarnya sudah berubah kan, sekarang kita sudah bergerak ke arah offline, artinya Ruang Guru dan Zenius ini kan pendidikan ya, artinya memang dulu semasa pandemi memang in karena semua orang, pengen mencari sumber-sumber, materi pembelajaran akhirnya ke kedua, perusahaan rintisan ini. Tapi ketika sekarang sudah offline, maka mungkin kebutuhan untuk online ini mungkin mulai berkurang, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata memang tidak semuanya bisa digantikan dengan online. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan rintisan seperti yang mungkin mau menyebut, merek misalnya GoTo, Shopee ini ya memang terjadi perubahan landscape aja gitu. Mau nggak mau tanpa adanya pembiayaan investor untuk dalam tanda kutip "bakar-bakar uang", ya memang berat gitu karena memang mengandalkan dari revenue domestik kan belum belum break even lah dalam tanda kutip itu. Ini yang mungkin perlu diantisipasi bahwa dibedakan kebijakan mana yang Mmm, tidak semuanya satu kebijakan ini cocok. Tapi kalau saya sih pemerintah harus fokus yang sifatnya padat karya tadi, bagaimana kita antisipasi yang memang padat karya yang sebenarnya SDM-nya adalah yang menengah ke bawah ya. Kalau, orang-orang yang bekerja di rintisan ini saya rasa adalah skill labor yang menurut saya bisa, mudah atau baik. cepat bisa berpindah ke Jika perusahaan kita yang lain. berbicara Pak tentang PHK dan yang dilanda oleh ribuan orang, sebenarnya kan ini juga menyangkut nasib manusia ya, nasib keluarga ya. Apakah sebenarnya ada paket stimulus ekonomi untuk mengatasi PHK ini, semacam safety nets bagi mereka yang terdampak? Dan apakah ada strategi dan kebijakan yang harus disiapkan pemerintah agar badai PHK dapat diantisipasi dan direm ke depannya? Oke, terima kasih terkait dengan PHK ini kan sebenarnya di dalam aturan kita kan kita sudah punya safety ya, yaitu jaminan, kehilangan pekerjaan. Itu kan sebenarnya bagian dari proteksi, tetapi itu kan memang banyak di sektor formal ya. Tetapi yang sektor informal kan ini juga ada yang terjadi dan itu belum, ada proteksi yang baik gitu bagi pekerja-pekerja yang sektor formal yang ter-PHK. Yang perlu dilakukan pemerintah memang dua hal ya, karena untuk yang sektor yang sifatnya adalah formal, artinya memang, pekerja-pekerja PHK yang dari perusahaan yang terdaftar itu memang, bagaimana mungkin juga ada safety baru lah. Selain tadi jaminan kehilangan pekerjaan yang dari sistem, jaminan sosial kita, pemerintah juga bisa memberikan, tambahan lah intinya mungkin BLT. Sedangkan yang untuk pekerja sektor informal, menurut saya itu juga BLT bisa khusus ya, BLT khusus untuk, PHK ini. Itu kan untuk sebenarnya, perda nyeri lah dalam 3 bulan ke depan, minimal 3 bulan harus diberikan kepada mereka sehingga ada ruang dan waktu untuk mereka mencari pekerjaan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks besar ini pemerintah juga, selain PHK bagaimana menjaga, mengantisipasi atau menggantikan permintaan yang dari luar negeri tadi ekspor dengan permintaan dalam negeri. Artinya memang pemerintah harus mendorong, kebijakan, meningkatkan konsumsi di domestik dengan berbagai langkah lah, macam-macam bisa dilakukan dengan BLT lah, dengan misalnya juga, memperkuat atau program-program. Kalau sebelumnya di dalam Covid kita punya program pemulihan ekonomi nasional Covid, kita sekarang bagaimana ada program yang serupa tapi untuk
program antisipasi pemulihan atau program antisipasi resesi global, tapi ini fokusnya di domestik. Mau nggak mau, saya yakin Indonesia masih tetap kuat, tetap resilience, asal kita punya strategi yang tepat bagaimana menggerakkan potensi domestik. Perekonomian domestik ini sangat penting karena kita punya market, kita punya daya beli di domestik, inilah yang perlu dilakukan oleh pemerintah.